Selamat siang, perkenalkan saya Evita Putri dengan NIM 19317101444 dan rekan saya Gita Kartika dengan NIM 19317171020. Di sini kami akan mendemokan hasil kerja kami untuk tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Inventaris Aset untuk monitoring peminjaman aset perusahaan dengan studi kasus di PT Tempurjo Jember. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita. Baik, sebelum masuk ke sistem aplikasi, di sini saya akan menjelaskan role dari user yang akan login ke website. Yang pertama ada role sebagai approval dan yang kedua requester. Di mana role requester di sini bertugas untuk mengajukan peminjaman barang yang terdapat di PT Tempurjo. Sedangkan role sebagai approval bertugas melakukan aksi menyetujui atau menolak request peminjaman dari requestor. Di sisi kiri adalah halaman website yang akan saya login ke halaman admin, sedangkan di sisi kanan yang akan digunakan sebagai requestor. Di sini saya akan login sebagai admin IT Papusari. Baik, ini adalah tampilan dari halaman admin. Di sini terdapat beberapa informasi jumlah barang, lokasi, ruangan, gudang, peminjaman barang, peminjaman ruangan, dan juga user. Kemudian di sini juga terdapat tabel reminder jatuh tempo pengembalian aset kurang dari seminggu, di mana di sini menampilkan data peminjaman aset yang telah dilakukan oleh requestor yang jatuh temponya kurang dari seminggu lagi. Maka di sini admin akan ingat bahwa aset yang telah dipinjam harus dikembalikan seminggu lagi. Kemudian di sisi sidebar, di sini terdapat halaman dashboard, barang, ruangan, departemen, dan user. Pada menu barang, di sini terdapat menu daftar barang, kategori barang, lokasi barang, merek barang, status barang, peminjaman barang, servis, dan nonaktif. Di sini saya akan masuk ke halaman daftar barang. Di halaman daftar barang terdapat informasi barang yang statusnya tersedia, dipinjam, rusak, diservis, dan hilang. Kemudian pada tabel daftar barang di sini terdapat kode barang, nama barang, kategori, lokasi, owner, status, tanggal input, dan aksi. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data barang baru. Misalnya laptop. Data barang yang telah saya inputkan barusan akan masuk di baris paling atas, di mana di sini kode barangnya barang 17 dengan nama barang laptop, merek Lenovo V130, kategori laptop, kemudian
Lokasinya di IT Room Workspace di Gudang Papusari, dan owner-nya adalah Departemen IT dan statusnya tersedia. Di sini juga bisa mengedit data. Misalnya saya ingin mengganti mereknya menjadi Asus. Maka mereknya berubah dan berganti menjadi Asus. Untuk menu selanjutnya ada kategori barang, di mana di sini terdapat kolom kategori dan kategori beserta aksi CRUD, yaitu tambah, edit, dan delete. Kemudian di lokasi barang, di sini terdapat kode lokasi dan nama lokasinya. Juga bisa menambahkan lokasi serta edit dan delete. Kemudian pada menu merek barang, di sini terdapat kolom kode merek dan juga merek, beserta aksi tambah merek dan edit delete data merek. Untuk status barang, di sini admin bisa menginputkan status tersedia, rusak, hilang, dipinjam, diservis, dan diajukan. Kemudian, di sini adalah menu peminjaman, di mana di sini terdapat tabel daftar peminjaman barang dan tabel riwayat peminjaman. Di bagian atas ini, menampilkan data peminjaman yang baru saja diajukan oleh requestor. Barang yang telah diinputkan oleh requestor datanya akan masuk pada tabel ini, dan admin bisa memberikan aksi setujui atau tolak. Kemudian data yang telah disetujui maka akan langsung muncul di bawah ini. Misalnya di sini saya akan masuk ke halaman user requestor terlebih dahulu untuk melakukan uji coba peminjaman barang. Di sini requestor juga bisa melihat daftar barang apa saja yang statusnya tersedia, rusak, hilang, diservis. Barang yang statusnya rusak, hilang, atau diservis, maka tidak akan bisa diajukan untuk dipinjam. Maka di sini hanya akan menampilkan barang yang statusnya tersedia saja. Misalnya di sini saya login sebagai requestor staff via Pakusari, maka saya memilih petugas aset IT, yaitu admin IT Pakusari. Dan nama barang yang ingin saya pinjam adalah komputer. Dengan keperluan pada halaman requestor di sini, setelah mengajukan peminjaman barang, maka akan dialihkan ke halaman daftar status peminjaman barang, di mana data yang telah diinputkan tadi akan masuk ke tabel ini dan ada di baris paling atas, yaitu barang 001 komputer dan statusnya sedang diajukan. Kemudian ketika saya masuk ke halaman admin, maka data yang tadi diajukan akan masuk ke sini. Dan barang 001 telah masuk ke dalam halaman admin. Kemudian misalnya di sini saya menyetujui permintaan dari requestor tersebut.
maka peminjaman barang yang telah disetujui tadi akan masuk ke tabel di bawah, di tabel riwayat peminjaman, di baris paling atas, yaitu barang 001 dengan nama barang komputer. Peminjaman yang telah disetujui tadi akan berubah status menjadi disetujui. Namun di sini tanggal pengembaliannya masih belum ada karena requestor belum mengembalikan barang aset tersebut. Dan ketika user peminjam tersebut telah selesai meminjam, kemudian telah mengembalikan barang ini, maka admin bertanggung jawab untuk menekan tombol kembalikan. Setelah admin menekan tombol kembalikan, maka di sini langsung terisi tanggal pengembalian ketika user peminjam tersebut mengembalikan barang di hari itu juga. Dan statusnya berubah menjadi sudah dikembalikan. Kemudian di sini setelah admin mengklik tombol kembalikan, maka di sini admin bertugas untuk mengupload bukti pengembaliannya dengan mengisi form berikut. Apakah kondisi barangnya setelah dipinjam rusak atau masih bagus? Di sini saya coba inputkan kondisi barang masih bagus. Di sini juga di sini admin juga bisa menginputkan catatan bahwa barang yang telah dipinjam masih berfungsi dengan baik. Kemudian setelah disimpan, admin bisa melihat bukti pengembaliannya. Kemudian bisa mencetak ke dalam bentuk dokumen PDF. Dan seperti ini contoh laporan bukti pengembalian aset barang. Si peminjam bisa mengisi tanda tangan di sini. Kemudian di halaman daftar barang tadi, admin juga bisa melakukan cetak data barang yang ada di PT Tempur Rejo, yaitu dengan menekan tombol print, maka akan muncul laporan daftar barang saat ini. Kemudian, ini adalah halaman requestor yang telah mengajukan peminjaman barang. Apabila requestor telah mengajukan peminjaman barang, maka di sini statusnya sedang diajukan. Apabila peminjaman barang itu telah disetujui oleh admin, maka statusnya berubah menjadi disetujui. Dan apabila ditolak, maka di sini muncul keterangan bahwa request peminjaman ditolak. Kemudian apabila admin telah mengklik tombol kembalikan dari peminjaman yang ada, maka statusnya berubah menjadi sudah dikembalikan. Dan kemudian ketika admin sudah mengembalikan dengan telah mengupload bukti pengembalian, maka statusnya berubah menjadi sudah dikembalikan dengan bukti. Kemudian kembali ke halaman admin, di mana di sini terdapat menu service, di mana di sini terdapat tabel service, yaitu berisikan kode servis serta nama barang yang akan diservis karena kondisinya rusak.
Misalnya di sini deskripsinya komputer tidak bisa menyala, dan nama petugasnya admin IT Pakusari, dengan tanggal servis 28 Juni dan tanggal kembalinya 30 Juni. Di sini, admin juga bisa melakukan CRUD, yaitu tambah servis dan edit data servis. Kemudian di sini juga terdapat menu nonaktif, di mana di sini menampilkan daftar barang nonaktif, yaitu barang yang memiliki status rusak dan hilang. Maka akan ditampilkan di sini. Kemudian admin juga bisa melakukan print data. Untuk halaman peminjaman ini, admin juga bisa mencetak data riwayat peminjaman yang telah dilakukan, yaitu dengan mengklik tombol print. Maka di sini akan tertera laporan data peminjaman aset barang yang ada, yaitu kode pinjam, nama peminjam, nama barang, lokasi, milik, deskripsi, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal pengembalian, dan juga statusnya. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan fitur ruangan oleh rekan saya, Evita. Pada fitur ruangan, di sini terdapat daftar ruangan yang tampilannya kurang lebih sama seperti daftar barang. Di sini admin dapat melakukan CRUD terhadap daftar barang. Di sini terdapat kode ruangan, nama ruangan, status ruangan, kategori ruangan, dan pilihan gudang. Mungkin di sini akan kami coba untuk menambahkan daftar ruangan. Di sini saya isi nama ruangan dengan ruang lab tembakau dan kategori ruangan laboratorium. Dan juga gudang di Mayang 1. Kemudian klik tambahkan, maka akan otomatis tersimpan dan tampil di halaman daftar ruangan pada data paling atas dengan status tersedia. Di sini mungkin kita bisa coba untuk edit datanya. Dengan mengubah nama gudang menjadi Pakusari. Kemudian klik simpan. Di sini data telah terupdate dengan tulisan gudang ada di Pakusari. Kemudian pada daftar ruangan di sini juga bisa melakukan cetak data. Tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya, pada fitur ruangan terdapat kategori ruangan. Di sini terdapat kolom, nomor, kode kategori, nama kategori, dan juga aksi. Di sini admin juga dapat melakukan CRUD berupa tambah data, edit data, hapus data, mencari data, dan juga cetak data. Ini dicoba untuk cari data untuk kategori meeting. Kemudian pada fitur ruangan terdapat fitur gudang. Di sini gudang adalah informasi mengenai beberapa lokasi gudang yang dimiliki oleh PT Tempurjo. Di sini terdapat kolom nomor, kode gudang, nama gudang, alamat gudang,
dan juga aksi. Di sini sama fiturnya, admin dapat melakukan CRUD, pencarian data, dan juga cetak data. Kemudian selanjutnya di sini ada peminjaman ruangan. Untuk tampilannya sama seperti peminjaman barang. Di sini ada daftar peminjaman ruangan yang isinya adalah inputan dari request user peminjam. Kemudian jika sudah diberi aksi akan masuk ke riwayat peminjaman. Mungkin di sini akan mencoba untuk melakukan peminjaman dari user peminjam. Di sini terdapat kode peminjaman, nama peminjam, petugas aset GA. Di sini kita isi admin GA, kemudian nama ruangan, ruang meeting Pakusari, deskripsi untuk meeting bersama karyawan. Kemudian untuk tanggal pinjam bisa diisi hari ini. Kemudian untuk jatuh tempo bisa diisi untuk tanggal 4. Kemudian klik ajukan. Di sini data telah tersimpan pada bagian paling atas. Dengan tanggal selesai masih sedang diajukan dan status sedang diajukan. Kemudian karena tadi mengajukannya ke admin GA, jadi kita harus login dengan email dan password admin GA Pakusari. Kemudian di sini klik ruangan, lalu peminjaman. Di sini data telah masuk atas nama peminjam user staff GA Pakusari. Meminjam ruang meeting di gudang Pakusari dengan deskripsi meeting bersama karyawan. Kemudian di sini misal kita aksi menyetujui. Kemudian data akan beralih ke riwayat peminjaman di data paling atas. Kemudian di sini tanggal selesai masih tertera masih dipinjam karena user peminjam belum mengklik selesai. Karena admin belum mengklik selesai. Kemudian di sini jika user peminjam telah selesai, maka admin bertugas untuk mengklik selesai pada aksi riwayat peminjaman. Kemudian di sini akan tampil tanggal selesai pada tanggal hari ini dan statusnya telah berubah menjadi sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya ada fitur departemen. Di sini adalah list dari departemen yang dimiliki oleh PT Tempurejo. Di sini admin juga dapat melakukan CRUD berupa tambah data, edit data, hapus data, cari data, dan juga cetak data. Di sini contoh untuk mencari data dengan keyword sales. Di sini akan tampil data yang dicari. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada fitur user. Yang pertama ada daftar user. Di sini admin dapat melihat informasi mengenai user yang memiliki akun dan dapat melakukan login. Ada nama user, email, kontak, alamat, jabatan, dan role. Di sini admin dapat mencari data dan juga mencetak data.
Kita coba untuk mencari data dengan keyword user. Di sini terdapat 3 user, yaitu user staff finance Pakusari, user staff GA Kalisat, dan user staff GA Pakusari. Yang selanjutnya ada jabatan. Di sini terdapat daftar jabatan yang dimiliki oleh PT Tempurjo. Di sini admin juga dapat melakukan CRUD berupa tambah data, edit data, hapus data, cari data, dan juga cetak data. Kemudian, pada fitur user yang terakhir yaitu ada kelola user. Di sini user dapat mengelola berupa CRUD mengenai daftar user, berupa tambah data, edit data, hapus data, dan juga cari data. Kemudian, di sini aktor dapat mengedit profilnya. Pada bagian atas, di situ terdapat profil yang telah tersimpan di dalam database saat melakukan register. Kemudian di bawahnya ada informasi mengenai edit profile. Di sini mungkin bisa dicoba untuk mengedit dengan menambahkan foto profil. Kemudian klik update. Kemudian sistem akan mencoba untuk menyimpan data. Jika berhasil, maka foto akan tampil pada bagian atas website. Sekian penjelasan demo dari website kami tentang sistem informasi manajemen inventaris aset untuk monitoring peminjaman aset perusahaan. Mohon maaf jika dari kami ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri, selamat siang.